Jangan Pak ya? Iya. Jangan enggak? Mobil Enggak, di pikiran. Baru masuk ke Tenggarong. Dari mana dia? Dari Bar. Barong. Dari Dari Barong. Barong. Udah lewat jahat tadi. Dia ada. Mulai ya Pak? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat kita semua. Yang pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang mana sore ini Bapak hadir dengan kami. Di antaranya yang saya hormati dari Ferida, Pak Dadang, dan dari kemudian Bapak perwakilan dari desa, Wilman dan ibu-ibu, bapak-bapak dari Ulu. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas permintaannya mediasi permasalahan yang mungkin bapak-bapak semua sudah tahu. Tahu di sini tujuan kami mengundang bapak-bapak ini adalah merupakan tanggung jawab kami karena permasalahan ini ujungnya adalah di wilayah Luganan yang paling terjadi. Tentunya kami punya tanggung jawab, untuk melaksanakan mediasi. Saya sebagai mediator tentunya saya akan menggali permasalahan dari bapak-bapak, kemudian akan tahu bagaimana sih sebenarnya kan begitu. Jadi dari situlah nanti saya mohon dari mediasi ini bapak-bapak silakan ngomong apabila saya kasih kesempatan. Saya tidak menghendaki masih ngomong. Potong. Jadi kita saling menghargai. Intinya kita mediasi itu adalah nyari solusi yang terbaik. Dengan harapan dengan pertemuan ini tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai apabila kita ini punya tujuan untuk menyelesaikan. Dan kita datang bukan untuk menyelesaikan, tidak akan selesai, tapi tujuan kita di sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Tentunya kami berharap dari bapak-bapak yang hadir ini kita menyelesaikan suatu permasalahan, ada kita bisa membuka hati, bisa berpikir yang jernih, bilangnya ya ujung-ujungnya ya kita tetap mengikuti aturan yang ada. Ada yaitu undang-undang hukum. Tentunya di sini kami ingatkan negara kita negara hukum ada aturannya, tidak boleh semaunya kita. Kalau menurut aturan boleh, tidak boleh. Ya. Jadi saya kasih kesempatan karena permasalahan ini sumbernya adalah masalah angkutan JPU Pak ya. Tentunya kami berharap penjelasan dari perwakilan dari Perindah. Pak Dadang bisa? Boleh Pak. Ya silakan. Jadi tentunya saya ingin tahu permasalahan ujung pangkalnya yang punya Perindah ini, yang punya barang untuk dari PT Perindah ya. Tentunya bagaimana sih sistem angkutan ini dan siapa sih yang punya yang dapat SPK dan dapat kontrak atau bagaimana? Nah saya kasih kesempatan dari PT Perindah dulu. Pak siapa namanya Pak? Julianus ya. Oh yang kayak pun bilang masih di pabrik. Saya tuh istilahnya kalau nelpon orang di tanah sana itu istilahnya tahu kalau bisa ada sinyal enggak, karena saya pernah jadi kapolsek Muaro. Ya 6 bulan itu. Posisinya Pak? Posisi mana Pak? Di sana JNB yang tengah hidup tengah mati itu. Baca. JMS. Silakan Pak Julianus ya. Ya Pak Julianus. Silakan Pak Julianus. Jadi tolong saya ingin tahu bagaimana istilahnya sistemnya atau bagaimana awalnya bagaimana sih sebetulnya sistemnya pengangkutan JPU ini. Silakan Pak. Ya, sebenarnya sih kalau untuk cerita dari awal ya, misalnya kita kurang
sebelum 2015 sampai dengan 2015 ya, itu memang ada beberapa kontraktor yang muat di PT Parindo Wilmar. Yang mungkin ada di situ ada Nata KB, ada Mitra Perdana, Merah Putih ya, mungkin ada beberapa yang lain lagi. Ya, cuma di tahun 2015 itu semua kontraktor-kontraktor yang ada itu ditutup, artinya kontraknya tidak diperpanjang lagi. Kontraknya tidak diperpanjang lagi, dan itu tergabung ke dalam CV Putra Kubar semuanya. Ya, itu mungkin di tahun 2015 ya sepertinya itu ya. Semuanya tergabung ke 16 Desember ya Pak ya? 2016. 2016 Pak. Desember. Sekitar gitu ya. Ya. Jadi dia bergabung semua ke dalam CV Putra Kubar dengan alasan manajemen pada masa itu adalah akan dijadikan hanya dengan satu pintu saja yang dikelola oleh CV Putra Kubar sebagai perwakilan dari kampung Jambok. Dan itu selanjutnya setelah ketika saya masuk di 2018 pun beberapa CV yang tadinya itu memegang SPK sendiri itu yang masuk ke dalam subkonnya dari CV Putra Kubar itu tetap masih muat 2018, 2019. Mungkin di 2020 masih ada ya sampai sekarang itu masih ada ya. Tapi Nata KBG 2020. Nata Nata KBG KBG sudah nggak ada kayaknya, sudah nggak ada muat. Ya, yang lain itu masih tetap muat ke dalam CV Putra Kubar semuanya. Nah, lalu kemudian di akhir 2020 itu Pak Yudi sudah berapa kali menghubungi saya bahwa akan meminta SPK baru. Ya, itu di sekitar akhir-akhir 2020. Minta menanyakan masuk CV Mitra Pak. Ya, untuk CV Mitra ya. Ya, betul. Untuk CV Mitra. Nah, jadi sampai dengan hari ini itu pun terjadi dan berapa kali dilakukan penahanan di Wilmar dan saya selalu mediasi sebelumnya dengan Pak Yudi supaya bisa dibuka, dilancarkan jalannya sekiranya untuk truk CPO kami. Tetapi mungkin pada tingkatan tertentu sudah saat itu maka Pak Yudi meminta bantuan merepotkan lagi ke Pak Kapolsek sini untuk fasilitasi kami. Ya, jadi intinya bahwa kami pun sudah berdiskusi dengan manajemen kami bahwa memang mereka tetap menerapkan sistem satu pintu saja. Ya, dan sampai hari ini pun saya datang ke sini memang itu yang disampaikan oleh pihak manajemen kami bahwa tetap kita akan menerapkan sistem satu pintu saja untuk kontrak. Jadi apabila ada kontraktor-kontraktor yang lain yang mau bergabung tetap harus mengikut kepada CV Putra Kubar. Dan selanjutnya mengenai itu ketentuan kontrak apabila mereka bergabung silakan dibicarakan kembali dengan CV Putra Kubar karena CV Putra Kubar diberikan sebagai main kontraktor untuk mengolah pengangkutan CPO dari PT Parindo. Ya mungkin sampai di situ sementara ini penjelasan saya Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi terima kasih penjelasannya pada intinya mulai tahun 2015 ya 2016 ya itu manajemen SPK semuanya tidak ada terpanjang, namun kemudian manajemen berubah jadi satu pintu. Tujuannya tentunya perusahaan ini membuat kebijakan-kebijakan tentunya ada tujuan. Tujuannya mungkin untuk memudahkan kontrol atau untuk mungkin kalau SPK-nya banyak ini mungkin agak repot. Ya. Nah, jadi Pak Yudi kita dulu kan dia. Jadi pada intinya dari beberapa SPK tidak ada diperpanjang mulai 2016 tadi ya satu pintu lewat PT Mitra Kubar. Nah, jadi setelah satu pintu ini saya tanya pada Pak sekarang Pak Yunus. PT Mitra Kubar. Ya, Mitra Kubar. Betul. Nah, setelah satu pintu Pak mulai tahun 2016 ya, tentunya ada beberapa kontraktor yang bergabung. Jadi saya minta penjelasan Pak. Jadi sistemnya dalam PT Mitra Kubar ini dalam penanganannya atau dalam angkutan apabila ada masing-masing kan tidak satu kontraktor aja, mungkin ada beberapa kontraktor yang gabung dengan Pak Sahril ya. Jadi bagaimana tolong Pak Sahril dijelaskan?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya bisa jelaskan. Setelah SPK itu jadi satu pintu, jadi semua kontraktor bergabung dengan CP Pramuka. Kalau bergabung dengan CP Pramuka, sebenarnya kita tidak ada kendala. Apabila ada pemotongan, otomatis setiap subkontraktor yang bergabung dengan kita akan mendapat jatah masing-masing, termasuk juga pembayaran segala macam. Itu kita tidak pernah artinya terlambat, artinya sesuai begitu invoice dari perusahaan masuk ke kita, ya paling lambat kita 2 hari atau 3 hari, atau sesuai dengan invoice kontraktor masuk dengan kita. Kalau invoice kontraktor belum masuk dengan kita, subkon kita belum memberikan invoice, nah di situ saja pembayaran artinya ya, tidak terlambat. Kemudian nah, apa yang diceritakan oleh Pak Diamos, bergabungnya seperti mitra perdana ke CP Putra Kumar, KGB itu pun artinya memang datang dengan kami selaku pengurus CP Putra Kumar, artinya meminta supaya bisa masuk kerja lagi, karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Diamos tadi bahwa SPK itu tidak diperpanjang. Jadi bilang saya ya tidak ada masalah, karena CP-CP yang ada ini kan sudah mempunyai jasa lah dengan perusahaan. Tidak mungkin lah kita tidak tidak pakai ya. Jadi oleh sebab itu semua subkon yang ada itu bergabunglah dengan kami. Nah, jadi secara hubungan pun kita tidak ada masalah. Cuma setelah ada keinginan untuk SPK sendiri ke perusahaan, mungkin itulah ada permasalahan sedikit. Karena memang dari pihak manajemen mungkin Bapak sudah dengar sendiri bahwa memang tidak membuka lagi SPK yang langsung ke perusahaan. Mungkin itu aja lah penjelasan singkat dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Tahrir. Jadi untuk pada saat ini masih ada beberapa CP yang masih bergabung dengan Mitra Kubar. Oh, banyak Mas. Banyak masih ya? Ya. Banyak. Dalam melaksanakan CP-CP yang bergabung dengan Mitra Kubar itu, apakah CP satu dengan CP lainnya perlakuannya sama atau ada beda? Ada perbedaan. Maksudnya, contohnya saya CP Mitra Kubar, Bapak ini punya PT Mitra Kubar, bahwa CP ini gabung saya, Bapak ini gabung saya, Pak Dadang gabung saya. Apakah tiga ini perlakuannya sama atau lain-lain? Ada perbedaan. Perbedaan apa? Nah, suatu contoh, ini kan contoh. Nah, seperti di CP Mitra Perdana. Nah, CP Mitra Perdana seandainya angkutan kami hanya 30 unit diberikan jatah oleh pihak perusahaan, ya paling mereka dapat 2 atau 1 unit. Karena memang di subkon yang ada di CP Putra Kubar ini pemilik mobilnya luar biasa. Mobil yang ada hampir 60 unit, kontraktor pun hampir, kalau tidak salah, hampir 13 kontraktor. Nah, jadi di situ, jadi tidak mungkin kita, misalnya seperti saya dengan ibu ini sama, itu tidak sama deh. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Jadi tidak ada ketentuan dari SPK itu atau dari PT Perinda. Kemarin PT Perinda ini kan yang punya barang. Yes. Ini apakah PT Perinda ini menyampaikan ada ikut masalah pembagian masalah kerjaan itu, atau yang intern dari PT Mitra Kubar bersama PT-PT yang lain, yang CP-CP yang lain bergabung itu untuk mengambil jatahnya berapa, jatahnya berapa? Itu ada ketentuan ya? Ada aturannya enggak dari PT Mitra Kubar? Ya. Kita langsung kasih misalnya kita di sana dalam kontrak ini benar
Kubar yang bagi ya. Jadi PT Perinda tidak mau tahu lah, yang penting barangku nyampe tempat, sampean tanggung jawabnya. Sekarang saya tanya kepada PT Mitra Kubar, apakah dalam pembagian ada muatan semua 1.000 atau mungkin 10.000 ton, apakah dalam pembagian itu ada ketentuannya dari PT Mitra Kubar itu untuk sub-sub yang lain, untuk kontrak-kontrak yang lain ini di dalam yang bergabung terhadap PT Mitra Kubar ada ketentuannya, ada membuat ketentuan atau kesepakatan? Kalau membuat ketentuan kita tidak ada. Itu hanya kebijakan kita dalam pengaturan ini. Makanya di setiap kita pengiriman list kendaraan, kita selalu menginformasikan untuk kesiapan ini kan. Seandainya ada subkon lain yang tidak siap, unitnya tidak siap, itu bisa digantikan oleh kendaraan lain yang semuanya kalau nggak siap ya, lain. ya. Namun demikian yang ingin saya ketahui, berapa jumlah yang bergabung CP-CP yang bergabung di dalam Mitra Kubar, kemudian bagaimana pembagiannya muatan ini, apakah ada pembagiannya? Oh, karena seumpama Mitra Kubar punya unit sendiri, ini 10 unit, yang lainnya mungkin 2, 3, 4 atau berapa, apakah dari ada jumlah muatannya dari permintaan dari Wilmar ini atau dari Perinda ini yang mau dikirim ke Wilmar, oh mungkin dari 10 unit kita ini 5 lah untuk yang jalan unit kita, yang lain mungkin 1. Nah, karena mereka kan sub aja, yang mereka yang punya, apakah ada ketentuan begitu? Sebenarnya memang seperti itu Pak, karena memang di dalam sistem pengangkutan kita ada yang prioritas dan ada yang tidak prioritas. Nah, jadi yang diprioritaskan kami ini dia diperlakukan kami untuk muat setiap hari. Contohnya seperti orang-orang di sana kan, orang-orang asli di sana itu kami memang prioritaskan dia setiap hari untuk melakukan penguatan. Nah, cuma walaupun begitu sebenarnya karena dia seperti misalnya teman saya ini kan pasar, dia punya unit 2, dia punya unit 2, orang tidak 1, 2 dia setiap hari, karena memang banyak orangnya. Mungkin suatu contoh ini saya untuk yang kita kirim untuk hari ini Pak, unitnya saya bisa ini kan dengan polsek untuk pengaturannya. Nah, kayak kemarin kan kita ada kirim 24 unit Pak. Jadi di sini mungkin kita berikan contoh. Ini kan kontraktor semua nih Pak, tidak sedikit ini kontraktor. 20 unit. Kemarin contohnya 24 unit Ya, 24 ini. Itu ada list yang kita kirim Pak, setiap hari. Karena semakin banyaknya kontraktor, jadi tidak mungkin kita misalnya kita samakan, tidak mungkin. Karena memang untuk masyarakat di Jambu sana kita prioritaskan mereka. Anggaplah orang pemilik lahan lah di sana kan. Nah, jadi itu masalah. Memang ya, kalau dari sini kita dari beberapa hal yang saya tanyakan, kalau perusahaan itu berada di daerah mana Pak, itu daerah mana perusahaan? Perinda? Jambu. Di Jambu itu daerah wilayah kecamatan apa? Bongan. Bongan Kubar ya. Ya. Memang perusahaan itu berdiri tentunya berharap meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan itu.
itu namanya memang itu sudah sewajarnya. Namun demikian seumpama yang seperti dari Pak Yudi ini dari Loduri dulu gabung di sana. Berapa unit gabung di sana? Saya ya Pak ya yang jawab karena saya Ya. punya. Oh ya, Pak Yudi apa? Saya Saya ini kepala angkutannya kepala aja. angkutannya. Karena saya yang bayarnya Pak ya. Dulu kita ngerental Pak. Awalnya saya kontraknya dari Koperasi Bukan Raya. Saya dipanggil dengan Pak Karmonya. Jadi kita yang kalibrasi awalnya nih Pak. Nah, kita bekerja sampai 2014. Setelah itu Ibu Delima yang CP Natagabe itu yang masuk juga di situ. Nah, setelah itu Pak, karena waktu itu ada insiden, ada kehilangan 3 unit, 3 tangki Pak yang hilang. Satu dari CP yang saya punya, duanya dari Haji Cintai yang hilang. Nah, Haji Cintai. Nah, setelah itu Haji Cintai mengundurkan diri Pak. Dia tidak mau mengganti, tapi saya tetap dipotong dari perusahaan. Saya tetap boleh mengangkut dengan catatan saya harus tetap dipotong 39.000 untuk 5 koperasi yang ada, termasuk koperasi Siram, di Jambuk, semuanya itu. Nah, setelah itu dari manajer kita dikasih SPK langsung Pak. Hanya 2 SPK waktu itu Pak, saya dan CP Natagabe. Setelah itu baru masuk Merah Putih. Nah, di dalam SPK ini Pak, di pasal 15 itu, kalau kita mau diberhentikan tentu ada pemberitahuan. Seminggu sebelum kita ada pemberitahuan bahwa kita tidak diperpanjang SPK kita. Dan itu pun harus saya ada syarat-syarat yang saya tidak penuhi, prestasi saya di sana saya tidak penuhi, baru bisa saya diputuskan hubungan kerja saya dengan dia. Tapi ternyata dari mill manajernya Pak Yunus, kita tidak ada pemberitahuan sama sekali. Langsung dilebur ke PT CP Putra Kubar, bukan ke koperasi Pak. Tapi kita tetap dipotong. Kita tetap dipotong untuk 5 koperasi itu dari angkutan. Kita tetap menyetor Pak. Dan setoran itu setiap bulannya saya setorkan ke rekening Pak Yunus, mill manajernya. Jadi kita sama sekali tidak pernah mengambil haknya dari koperasi karena dengan isu-isu bahwa kita tidak pernah memenuhi jatah dari koperasi, padahal kita setiap bulan mulai dari Koperasi Bukan Raya yang mengerjakan kita tetap dipotong Pak. Dari kita tidak pernah selama kita memegang itu kita tidak pernah tidak menyetor. Nah, sekarang awalnya memang Pak Sahril memang bagus Pak, karena kita masih 3 kontraktor. Putra Mitra Perdana, Natagabe, dan Merah Putih yang bergabung di PT CP Putra Kubar. Memang bagus awalnya Pak. Walaupun saya tahu, saya juga dari 2.000 angkutan Pak, dari tagihan itu 2.000, saya juga sudah punya. Dari 2.000 itu sekarang 10.000, saya tetap hanya dikasih 500. Saya tahu memang saya juga sering diskriminasi juga, cuman saya tidak pernah protes. Selama ini saya tidak pernah protes, saya anggap hal yang wajar aja lah, karena saya tetap bekerja. Nah, itulah yang saya jadi. Nah, sopir yang sering berbenturan, saya mohon maaf ya Pak Sahril ya, saya ceritakan semua yang ada di lapangan. Karena sopir sering berbenturan Pak. Sopir saya itu sering mau kelahi, saya kadang nelpon saya, jangan sampai kelahi, kamu kan cari nafkah bukan untuk kelahi datang ke sana. Karena apa Pak? Sopir sudah antri 3 hari. Tiba-tiba mobil permanen masuk. Bagaimana Pak kira-kira itu? Mobil permanen masuk dan dari pihak perusahaan juga tidak ada reaksi untuk mengaturnya bagaimana supaya lebih baik. Itu tidak ada Pak. Tetap aja diprioritaskan yang orang sana. Seperti apa pernyataan Pak Sahril? Iya. Dan sekarang bukan 3 lagi. Menurut Pak Sahril banyak ya Pak ya. Ada berapa itu subkontraktor, dan saya memang seperti Bu CP Natagabe sudah tidak mau mengangkut karena satu, saya pun Pak 3 hari ini saya tidak dapat. Sebulan saya hanya dapat 10 red.
Oh, sampai saat ini masih tetap Masih diisi? cuma Ada, satu, ada. jatahnya satu. Hanya nama Makanya Yudi. Pak Yudi ini datang ke saya minta kerjaan. Saya bilang apa yang mau saya kasih? Unit saya sendiri aja nggak jalan. Itu loh Pak yang jadi persoalan. Jadi bukan saya ini ujuk-ujuk langsung suruh dia minta SPK, bukan. Karena kita dari awal kita yang kalibrasi semuanya. Dari awal itu memang kita yang bekerja Pak. Bukan orang daerah, bukan. Nah, saya tanya Bapak, apakah kita ini warga negara Indonesia? Apa enggak boleh kita berusaha di sana? Nah, masa harus diprioritaskan orang sana, sedangkan kita ini juga lingkungannya, tempat bongkarnya kan juga di Wilmar, Pak. Jadi gini Bu, jadi kalau dari awal memang namanya daerah itu kan Iya. berkembang ya. Iya. Setelah masyarakat ini dengan adanya Udah perusahaan, mengerti. taraf hidupnya Ya. meningkat, ekonomi meningkat, Ya. akhirnya dia ada berubah, punya pikiran juga, oh saya juga bisa juga seperti Orang-orang. yang lain, Ya. saya juga pengen. Jadi pada intinya itu semuanya punya sifat yang sama. Ya. Ingin juga dapat penghasilan. Ya, Betul. siap. Namun demikian kita tuh harus juga ibaratnya ya dibilang tahu diri ya bisa ya, ibaratnya memang kalau di sana wilayahnya mereka oke lah. Ya. Namun demikian kami harap ini kita tujuannya di sini kan bertemu untuk nyari penyelesaian, Betul. bukan nyari gontok-gontokan. Ya betul. Saya sebetulnya ranahnya dari ayah saya karena permasalahan di wilayah saya pun saya punya kewajiban tanggung jawab harkat pas di wilayah Lujanan ini tanggung jawabnya Polsek. Ya. Jadi saya melihat hal seperti itu yang mau dilaksanakan Pak Yudi. Kalau saya maunya penegakan hukum, tak biarkan Pak Yudi ada pidananya saya tangkap. Tapi saya tidak mau begitu. Ya. Namun seperti hari ini saya tadi untuknya tidak ikut. Untuk aku lupa juga tadi kalau ada janji mediasi di perkebunan yang di Bakungan itu sudah kita datang turun tangkap yang penyetupan itu. Ya. Bagi kami sebetulnya kalau tidak mau kurang lebih maunya penindakan saja, saya biarkan melanggar hukum tangkap gitu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Ini juga masyarakat. Kalau kita cari jalan tengah yang baik, ya yang baik. Sebetulnya kalau saya biarkan ada pidananya. Juga mengamankan 368 kan? Jadi hanya saya tidak. Ini kita tujuan saya cuma di sini nyari penyelesaian, nyari jalan yang tengah. Kalau menurut saya Bu ya, kalau dari pandangan saya, kalau si PT Perinda ini kan yang punya barang. Iya. Kemudian Perinda ini nunjuk salah satu CP supaya tidak semrawut. Dia waktu yang SPK banyak, ternyata SPK ini. Begitu ada muatan, ternyata ini tidak ada. Keluarnya karena ada apa? Keluarnya ada muatan yang upahnya lebih mahal. Ya. Wah ini tak suruh angkut kayu aja, ternyata tak angkut PT Perinda ya. Saya mengharap dari bapak ini. Terus ternyata tidak muat karena dipakai ngangkut muatan yang lebih mahal honornya, upahnya gitu loh. Nah, di situ. Jadi tujuannya saya sebelumnya kan seri-seri juga tujuannya ditunjuk salah satu SPK ini supaya jelas pertanggungjawabannya itu. Nah, kemudian di dalam yang ditunjuk satu SPK ini dalamnya silakan mau dikoordinasikan, yang penting barang saya itu sampai sana. Jangan sampai barang saya terlantar. Loh, CPU terlantar gitu. Namun demikian di PT Mitra Kubar ini tentunya bagaimana pengaturannya. Jadi Perinda juga tidak ikut campur juga. Tidak ikut campur juga kan. Nah, namun dengan sekarang saya sampaikan kepada PT Mitra Kubar bagaimana kira-kira ya. Tapi saya harap juga yang dari Loduri ini juga jangan maunya, karena di sana juga banyak. Jadi kalau perlu ada ketegasan ini, umpama sini yang dari sana mungkin 3, sini 1, umpama dari sini 3 1, umpama kalau dapat sekian, kamu lo dapat 2, harus ada juga. Jangan istilahnya maunya seperti itu juga, karena banyak yang mau. Gitu.
karena dengan adanya lapangan pekerjaan di daerahnya itu mereka tuh ingin juga dapat penghasilan. Tapi Pak, saya lihat listnya, mohon maaf Pak Sarya, saya akan hanya mengurusin. Saya lihat listnya, seperti Pak Nurdin. Pak Nurdin dulu itu kan ikut saya Pak, terus sekarang ikut ke Putra Kubar. Tapi itu listnya ada terus, setiap hari dia juga bukan orang daerah. Setelah dia, istrinya ada. Memang saya yakin Pak, dari Paninda ini memang dari dulu juga nggak pernah memang adil Pak, dari pembagian unit. Karena dari dulu pegawainya situ ikut berusaha, KTU-nya ikut berusaha, mill manajernya ikut yang punya itu Pak. Jadi dari dulu juga memang nggak pernah. Kita bawa mobil 10, disuruhnya 5 naik. Kita nanti bawa 5, dimintanya 10. Bagaimana bisa kita penuhi prestasi kita Pak? Kalau dia nggak pernah. Ya, ntar Bu ya. Ntar. Jadi begini. Jadi kita kalau kita oke lah kita nyampaikan unek-unek di sini, namun demikian intinya saya temukan ini bagaimana ada solusinya, bagaimana ada tentunya itu tadi yang saya harapkan pengertiannya. Pengertiannya intinya jangan saya harus bikin strategi kan. Yang diberi saat sama mandat sama Perinda itu kan Mitra Kubar. Mitra Kubar ini nanti ngaturnya bagaimana? Nanti Mitra Kubar ya? Mitra Kubar. Sorry lah. Tentunya nanti dalam pembagian itu tentunya ya kami mohon dari Putra Kubar ini bagaimana caranya supaya ada kebijakan dari Mitra Kubar ini. Dan dari pihak sini jangan sampai punya kalau memang seperti yang dituduh Ibu Pak Nurdin, siapa? Ya. Pak Nurdin. Pak Nurdin itu bolak-balik namanya dia aja situ saya lihat listnya Pak. Jadi gini nanti supaya dari Pak Sahril atau Bapak ini nanti menjelaskan sebentar ya. Saya sampaikan dulu. Tujuan kita ya penyelesaian ya. Kita di sini tidak ingin ribut. Ya. Masa rezeki kalau ribut apa dapat. Dan nanti kalau kita ngikutin nafsu tambah ini. Gila, saya jangan disuruh. itu makanya. Saya bukan apa, saya bukan itu, tapi saya tujuan di sini kan kita makanya di situ. Mau cari duit, mau cari makanya. apa, di polisi. Jadi saya temukan di sini dekatkan ini melihat supaya berpikir juga gitu loh. Kita kalau lihat kuburan ingat mati Bu. Kita lihat saya ingat juga mau berbuat tindakan. Makanya kami kesini karena mau baik, mau jadi baik. Jadi dari keluhan tadi, Ibu siapa namanya? Bu Halifah. Bu Halifah, namanya Halifah. Harus bijaksana. Bijaksana ya. Halifah. Karena nggak boleh ngeranyong. Saya selama ini. Ya. Saya kalau ada komunikasi, saya kalau ada masalah selalu komunikasi dengan Pak Sahril. Jadi sekarang Ibu Halifah Ya. diam dulu, nanti akan kasih kesempatan nanti dari Pak Sahril atau Pak siapa ini namanya? Pak Kasnan. Pak Kasnan. Ya. Kurang apa Pak Kasnan? Berkutai. Namanya Kasnan. Jadi saya minta tolong apakah yang disampaikan Ibu Halifah itu Halifah Usman Ya. Jadi tolong supaya kita tuh sendiri aja. Ya, Kira-kira bagaimana menurut Bapak itu betulkah begitu? Begini, dan artinya itu kita di sana itu rata-rata yang punya lahan kadang-kadang tidak ada punya unit. Nah, jadi di dalam dia tidak punya unit, cuma dia ada dana. Nah, di dalam ada dana ini kadang-kadang ya artinya itu rasanya cukup-cukup lah. Artinya itu kadang-kadang mereka mau beli unit tidak cukup beli unit. Jadi mereka mencari unit seperti Pak Nurdin. Nah, Pak Nurdin itu masyarakat di sana yang minta Pak Nurdin saya saya ngambil Bapak ini untuk ikut saya lah, bahasanya itu orang sana. Nah, jadi di dalam Bapak ini supaya saya dapat juga di sana, supaya hari-hari saya dapat, Bapak saya permanenkan di dalam ini. Artinya itu karena saya punya ini berbicara masalah lahan lagi, muter lagi dan nanti saya tanyakan. Ya. Nah, jadi karena saya punya lahan di sana, jadi saya minta Bapak ikut saya. Ya, dengan sekian tadi makanya bilang tidak ada ketentuan di dalam ininya tadi, pembagiannya tadi.
Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi gini saya tanyakan dengan jawabannya Pak Kusnan. Pak Kasnan. Kasnan. Iya. Jadi jawaban Pak Kasnan tadi, masyarakatnya punya lahan bisa nyari huni sendiri. Ini dari Perindah bagaimana Pak itu Pak? Apakah masyarakat ini jual sawitnya ke Perindah kan? Ya gitu Pak. Baru Perindah yang ngolah pabrik. Jadi sedikit mungkin Ya, Pak gimana, kami Pak? Gimana, jelaskan. Pak? Pak Dadang. Jadi Perindah ini kan masyarakat yang punya lahan di sini kita ganti rugi Pak, artinya tali hasil lah ya. Tapi dengan catatan saat investasi itu masuk di sana, Perindah pun harus ada mitra dengan plasma, dengan koperasi, plus harus melibatkan masyarakat terutama yang punya lahan. Sehingga yang punya lahan sendiri yang memang ada kita olah ini, mereka akan tetap menuntut bahwa mereka harus dilibatkan apapun kegiatan perusahaan. Sehingga itu salah satunya mungkin bentuk yang tadi Pak Pak Asnan sampaikan, sehingga mereka merasa satu putra ke sana, kedua juga lahan mereka sudah diambil alih oleh perusahaan, sehingga mereka lahan kami sudah diserahkan, apa yang bisa kami dapat. Sehingga itulah salah satunya bentuk mungkin dari segi kegiatan yang ada di perusahaan mereka itu dapatkan. Kadang kami pun tidak ada yang langsung, ada yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin contoh yang bukan CP itu memang kita pakai grupnya dari CP ini ya. Jadi kami hanya silahkan CP ini sendiri bisa merekrut kondisi masyarakat di sini. Itulah mungkin yang sepintas gambarannya. Jadi kami pun sulit gitu untuk menentukan, karena dulu sempat kita bikin SPK Pak, banyak sekali kita terima dengan kapasitas yang ada. Ujung-ujungnya tarif nggak kecapai. Yang ini minta naik harga, yang ini mungkin telat pembayaran lahan panjang ini ya, sehingga satu pintu supaya kami kontrak pun langsung ke CP ini, biar mereka yang dengan masyarakat sekitar yang bisa saling komunikasi lebih bagus. Itu mungkin gambaran. Oh, jadi kalau orang yang punya lahan kemudian seperti lahan plasma ya, plasma itu dia bisa nyari kendaraan sendiri untuk ngangkut ke itu PPU. Bisa. Jadi apakah plasma itu yang kelola nggak perusahaan? Perusahaan yang mengelola plasma. Kok orang yang punya plasma itu nggak, orang yang punya plasma nggak nerima aja, orang nggak nerima panennya saja. Nah, dia itu dia ikut campur pengelolaan di dalam. Tidak. Terus ya dia bisa ambil unit tadi? Dia karena lahannya sudah diserahin ke perusahaan. Terus dia tuh ambil unit seperti punya Pak Nurdin. Ya. Jadi Gimana unitnya ini artinya dia ikut kerja supaya dapat pendapatan. Akhirnya karena lahannya memang mungkin uangnya juga tidak seberapa, akhirnya dia mengcover ada orang yang lebih bisa membantu untuk dia. Mungkin numpang nama. Ya Mas. Numpang nama SPK-nya karena dia yang membantu, tapi mereka yang dapat mungkin mungkin karena kami nih pemilik lahan di sini yang berhak di sini, itulah kali seperti itu. Jadi dia yang punya lahan ini ikut ambil unit punyanya saya semua. Ada muatan saya ngambil, tapi nanti dia tak kasih pi. Jadi begini. Jadi kalau kita bagaimanapun kalau tidak ada maunya supaya ada titik temunya, tentunya di kuncinya di Putra Kubar. Kuncinya di Putra Kubar. Jadi ketegasan dari Putra Kubar mungkin kalau memang yang punya unit ya itulah yang berperan punya unit. Jadi supaya apa? Seumpama jatahnya berapa Putra Kubar ini ngangkut CPU untuk ke Wilmar. Kalau seumpama jatahnya sekian ribu ton dari Mitra Kubar sekian, dari ini sekian. Tapi istilahnya pembagian ini kalau memang ada yang masyarakat begini, intinya kalau bisa nama lain, jangan itu terus, jadi akan terjadi tembus sosial tadi itu. Sumpama bisa nggak Pak Sari kira-kira begitu? Bisa Pak. Jadi supaya apa? Supaya tidak cemburu dari ibu ini aja, yang lainnya juga bisa cemburu kan gitu ya. Nah, terus selama ini ada enggak? Selain yang ini? Ada Pak, banyak. Ada. Mungkin salah satu contoh ada sub kami yang namanya Ibu Sila. Kan sering mengeluh juga
mengeluh, saya kok dapat unit Pak cuma kadang satu hari kadang-kadang nggak dapat. Nah jadi bilang saya, ibu begini saja, ibu harus ikut salah satu pemodal di Jambuk sana. Itu saya pun selaku pimpinan di Putra Kubar bilang saya nggak bisa juga saya ini, karena orang itu memang punya lahan dan sebagainya. Cuma kalau ibu mau ikut dia dengan harga seperti ini, pasti unit ibu dimuat setiap hari itu. Nah, jadi ternyata dia akan mengikuti itu Pak. Jadi dia akan dimuat setiap hari. Itu salah satu juga yang seperti yang contohnya. Jadi yang pada intinya ya. di lingkungan dalam SPK Putra Kubar ini di dalam juga ada persaingan. Ada Pak. Nah, intinya kan di situ. Ya. Jadi sekarang pada intinya ketentuan dari Putra Kubar itu apakah tidak ada? Maksudnya untuk kontraktor yang masuk ke dalam Putra Kubar itu harus begini. Tidak ada ketentuan begitu. Dan batasan tidak ada. Batasan umpama contohnya angkot aja lah. Angkot ini trayek ini sudah terbatas, ini sudah penuh. Nah, supaya tidak timbul masalah. Akhirnya apa? Kalau udah ditambah terus trayeknya, unitnya tambah terus, akhirnya si sopir ini, si angkot di kota ini dulu loh, sekarang udah ada laku angkot. Dulu akan timbul keresahan tidak penumpang itu kurang karena jumlah angkot dengan penumpang hampir sama gitu loh. Sedangkan sopir ini harus bayar setoran tiap hari. Jadi apakah tidak ada pembatasan di dalam? Kalau kita sebenarnya Pak, kalau untuk pembatasan unit itu sebenarnya kita ada pembatasan unit. Sebenarnya unit yang selalu kami pakai ini adalah memang unit yang beroperasi dan terkubar memang selalu. Sudah terdaftar di situ ya. Memang kita tidak ada pernah mengambil unit baru. Cuma yang tidak bisa kita batasi ini adalah masyarakat kami yang ingin berusaha, yang memberikan modal ke SPK Putra Kubar ini Pak. Dia sebenarnya datang ke kami, Pak Saril, kami mau beli unit. Jadi bilang saya nggak usah beli unit, risiko tinggi. Kalau kamu terbalik, kalau muatan kamu 8 ton sekarang hampir 10 juta, berapa kamu didenda? Nah itu adalah tujuan kami supaya masyarakat sana tidak memiliki punya mobil Pak. Kalau masyarakat sana itu otomatis beli mobil semua, otomatis mobil Tenggarong, Loduri ini tidak ada yang bisa terpakai Pak. Itu kami pastikan, makanya kami mendukung masyarakat sana janganlah kita artinya kita berikanlah artinya namanya contoh-contoh yang memang agak ini lah. Soalnya ini kami kan sering juga terjadi segala macam kan. Nah makanya itu jadi orang ini hanya memberikan modal dengan kami. Memberikan modal dengan kami. Jadi makanya kemarin sama Pak Yudi memang sudah saya inikan dengan Pak Yudi, kalau Bapak memang bisa, saya akan prioritaskan Bapak setiap hari muat itu 2 unit. Nah, cuma yang jelas artinya ya janganlah kita ada terjadi tahan menahan lah di Loduri. Saya bilang kalau 2 unit setiap hari ya cukup lumayan lah. Ya mungkin SPK-nya juga ada kami berikan dengan beliau. Ya namun mungkin dengan adanya mediasi pada hari ini mungkin apakah alasan Pak Yudi artinya belum bisa menerima, artinya SPK yang kami berikan dengan beliau kan, sehingga untuk di Loduri ini secara ininya sudah kami serahkan ke Pak Sahdan Pak ya. Untuk apa namanya? Sahdan siapa? Sahdan ini kan orang Loduri itu juga Pak. Bukan dia pendiri hilir dia. Ini Loduri hilir dia. Pada intinya pendatang dia. Hanya pada intinya Sabdan itu posisinya dia kakaknya. Jadi Pak Yudi nanti dulu. Pak Yudi ngomong tuh. Nanti kasih kesempatan. Jadi saya sudah dapat jawaban dari PT Putra Kubar kalau untuk Pak Yudi atau Ibu ini ya. Pak Yudi itu unitnya Ibu itu. Lain. Kan dia dulu ikut kerja saya Pak, karena sekarang saya nggak punya jatah, dia otomatis nganggur. Makanya saya suruh datang sendiri minta gitu loh. Dikuasakan. Terus intinya
sampean kuasain sama Pak Yudi ini. Ya. Ya, dia pergi sendiri aja minta kalau ada kerjaannya. Jadi begini, sudah ada jawaban dari Pak Putra Kubar. Pak Sahril dari Putra Kubar kalau tiap hari akan dikasih 2 unit. Nah, sekarang dari Pak Yudi bagaimana? Ini saya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maksudnya di sini posisinya saya pribadi itu pelaku perintis angkutan CPO PT Paranja Persada Jambu. Pada intinya sebelum zamannya Pak Milanus yang menjabat, jadi katanya dari awal. Diminum, Pak, diminum. Air putih, Pak. Dari awal Pak, maksudnya saya pelakunya Pak, itu zaman Pak ini sampai ke Pak Milanus. Intinya kenapa saya minta maksudnya untuk menghidupkan SPK Mitra Perdana ke di Loh Duri. Karena satu alasannya minyak PT Parindo Persada dibongkar di Loh Duri dulu di PT Wilmar. Nah, dari pihak Wilmar mengakui. Kedua, terus terang aja, yang terakhir nama saya dari angkutan dihilangkan. Yang ketiga, pihak niat baik saya satu, saya sudah minta ke Bemidi maksudnya untuk menanyakan ke Pak Sahril, Pak, karena begini menurut saya Pak, CP Putra Kubar dengan satu pintu, di bawahnya itu kan dulunya kami, sekarang banyak tambah-tambahannya ya CP nama pribadi, yaitu kalau saya tinggal kan kalau memang subkontraktor itu apa bersurat atau hanya lisan aja modelnya. Kalau itu namanya subkontraktor, karena di setahu saya listnya CP Putra Kubar itu ada CP, ada nama pribadi, gitu listnya sini enggak. Yang keempat modelnya pengaturan angkutan, karena memang dari Pak Sahril bilangnya memang ada prioritasnya tadi, ya. Jadi bahasanya Pak, kalau bilang Pak Sahril memang ada sudah, karena gini, awalnya itu saya ke akhir 2020 akhir bulan 11 awal saya ke PT Parindo karena nama saya sudah hilang dari listnya Putra Kubar. Saya ke ibu ini nanyakan, Pak Yudi, saya satu aja jatah dari Putra Kubar, bagaimana mau bagi Pak Yudi? Jadi kalau begitu Bu, bisa enggak saya pinjam CP-nya? Bisa aja kalau kamu mau. Akhirnya dikasihlah surat kuasa dari Bu Alifah ke saya. Dengan itu saya naiklah ke PT Parindo Pak 2 kali. Awal saya bertemu ke PT Parindo dengan Pak Yulianus menanyakan masalah angkutan karena maksudnya keluhan saya begini-begini, masalah pembagian, masalah harga begini-begini. Namanya Pak Yulianus kan dia bilangnya bahasanya di 2018 dia menjabat, karena yang 2013-14 kan bukan Pak Yulianus, Pak Yunus. Saya memahami itu. Yang saya kan pembagian Pak Yulianus, terus harga. Oke, dijawablah. Habis itu saya turun lagi. 2 minggu kemudian saya naik lagi ke Parindo, berusaha lagi menanyakan. Dijawab Pak Yulianus, jadi saran Pak Yulianus dari pihak pimpinan PT Parindo itu arahnya ke Putra Kubar Pak, untuk menanyakan SPK ke Putra Kubar. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Putra Kubar, saya dapat ini Pak, ke Putra Kubar. Mereka dari Putra Kubar yang diterbitkan tanggal 26 Desember 2020. Nah, selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun kontraknya Pak ya. Ini sampai 26 Maret sampai 2021. Yang jumlahnya yang untuk saya dari Putra Kubar itu 500 ton Pak, sebulan. Harganya per tonnya 278. Saya dari pengalaman saya, karena kami dari pihak, maksud saya kuasa usaha CP Mitra yang pernah memegang SPK langsung dari PT Parindo, itu mengetahui isi-isi pasalnya SPK, perjanjian kerja dengan PT Parindo. Nah, dari pembacaan saya dari pasal-pasalnya dari CP Putra Kubar ini, ada yang ganjil di saya. Saya minta revisikan Pak sama Putra Kubar. Ini suratnya. Nah, akhirnya dijawablah dari CP Putra Kubar begini.
di tanggal 6 Februari 2021. Karena di sini tidak ada kesepakatan, akhirnya saya kembali lagi ke Parinda. Karena perintah Parinda, coba kamu ke PT FCP Putra Kubar untuk koordinasi. Seperti Pak Yunal jabarkan tadi, menurut saya proses sudah betul. Keluarlah SPK Putra Kubar, saya terima alhamdulillah. Hanya saya minta direvisi, Putra Kubar menjawab ini. Ini hubungan saya sama Putra Kubar yang diperintahkan oleh pimpinan PT Parinda ke saya. Karena memang sudah saya koordinasi juga dengan Pak Wilmar, dengan benar, artinya pribadi saya, maksudnya saya karena di sini tidak kebensakan, makanya saya kembali lagi lah menanyakan ke PT Parinda. Pada intinya terus terang aja, pengalaman saya untuk angkutan CPO, ya kan, untuk SPK angkutan, dan memang pada intinya PT Parinda itu perintis angkutan CPO-nya ya kami, ya, dari 2013 sampai 2016 pegang sendiri hak angkut, dan kami mengeluarkan fee ke 5 kampung yang disuruh operasi Bunga Raya. Itu berjalan sampai sekarang untuk manajemennya Mitra Perdana. Sudah Pak ya, sudah ya. Sudah. Saya boleh nyambung Pak Ya, ya. silakan. Karena dia kan SPK-nya dia menyangkut CV Ya. saya. Nah dari SPK itu Pak tertulis, memang semuanya diadopsi dari SPK Parinda ke Putra Kubar, tapi ada sebagian tambahan poinnya. Setiap unit yang ikut angkut diminta jaminan 30 juta per unit oleh Putra Kubar. Jadi dia datang ke saya juga agak keberatan. Bagaimana kamu nyuruh ini nama CP? Saya bilang sedangkan kita dulu pegang kontrak di Parinda, kita enggak simpan jaminan apa-apa. Saya bilang gitu Pak. Terus terjadi risiko, dia harus nanggung. Kalau nanggung nama CP saya kan ikut nanggung juga Pak. Saya tidak mau karena saya bilang pemegang kontrak awal Pak Saril, pihak kedua dari perusahaan. Jadi kalau terjadi risiko, kita harus tanggung renteng karena kita berdua risikonya sama mengerjakannya. Saya subkontraktor, Pak Sahrilnya kontraktornya. Bukan saya yang sepenuhnya atas nama Yudi menanggung. Itulah yang saya protes ke dia Pak. Kenapa kamu harus mau menerima ini? Saya tidak menanggung. Saya bilang kalau terjadi risiko. Itu tambahannya. Itu tambahannya saya nggak. Nah, sekarang akan saya tanyakan. Ya. Pak Sahril, apakah SPK yang berlaku terhadap ini siapa nih? Siapa nih? Jadi Mitra Perdana. Ini pakai Mitra Perdana apa nama Kuasa usaha. Kuasa usaha Yudi. Kuasa usaha. Kuasa usaha Yudi ini. Ya. Itu berlaku untuk yang kontraktor yang gabung ke Putra Kubar yang lainnya. Berlaku Pak. Di 2021 kita SPK-nya seperti itu semua Pak. Jadi pakai jaminan semua. Nah, sebenarnya itu kan bahasa aja Pak. Jadi karena mereka yang sebagian datang dengan tapi tidak adalah untuk bisa menjaminkan. Kalau kami menjaminkan kan modal kami pun seberapa saja. Nah cuma kami kalau seandainya ada insiden Bapak tidak perlu khawatir karena itu dalam pekerjaan kami akan tanggung jawab risikonya itu. Nah, jadi semua kontraktor yang lain kan seperti itu. Pak Yudi pun sebenarnya pada waktu itu sudah saya pesankan dengan adik saya, jangan dipermasalahkan lah itu bahasa SPK. Cuma kalau secara ini untuk menghapus itu kita tidak bisa. Karena di tahun-tahun yang lalu apabila ada insiden, ya kita sendiri Pak, saya yang selaku dari pemegang yang tunggal ini yang mendapat resiko. Kadang-kadang orang lain kalau ibu ini betul aja dulu sering dia sendiri bayar dia kan, dipotong. tapi itu kan dulu ibu ya. Cuma yang sekarang banyak Pak, saya ini mungkin kalau dihitung insiden 300 juta sudah. Umpama unit saya ikut gabung sampai ke Putra Kubar, kemudian unit saya kecelakaan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Ya sebenarnya Bapak Tanggung saya makanya sendiri. di dalam SPK ini tadi. Nah, tapi dari Putra Kubar tidak ada bantu, tidak ada.
Nggak ada. Sebenarnya ada Pak, kita toleransi untuk bantu. Sekian persen itu. Ya, Ada janjinya, ada lah kita janjiannya bantu. ada. Walaupun nggak ada Pak, cuma rata-rata unit yang mengalami insiden Tetap pasti kita bantu. Pasti Tidak kita tertuang bantu. dalam perjanjian. Tapi sebetulnya supaya ada kepastian. Ya. Kalau memang ada, cantumkan kesepakatan. Jadi supaya enak. Ya Supaya memang, enak. memang sebenarnya itu kan, memang tidak ada memang Pak sebenarnya untuk kesepakatan itu. Cuma karena rasa kemanusiaan Rasa kita, kemanusiaan. walaupun tidak ada. Sebabnya gini. Nah itu. Kalau yang kita saya ini kan lama juga di bagian kecelakaan. Betul. Nah, jadi ada juga bos ini kendaraan sendiri. Saya punya kendaraan, sopirnya bapaknya ini, kemudian bawa kendaraan saya mengalami kecelakaan. Ada saya beban kepada dia yang tapi ada juga yang mungkin dengan 60% bosnya, 40% sopirnya. Ada juga begitu. Dan tidak ada, jarang juga yang melepaskan gitu. Kalau melepaskan bos semua tanggung jawab, nanti tidak ada kontrolnya sebagai sopir. Nah, di situ. Itu sebagai jaminan sopir supaya kalau terjadi insiden supaya dia hati-hati, yuk ada beban bagi dirinya, kan gitu. Ya Pak Dadang ya, supaya dia ada tanggung jawabnya. Nah, seenaknya kan enggak gitu. Itu. Jadi untuk mitra kubar mungkin kalau memang setiap ada insiden bantu, ya supaya ketegasan. Itu bantu 110%. Nah, nggak masalah. Yang penting ada ketegasan, ada kepastian. Daripada nanti lebih dari 10% kita. makanya apalagi lebih dari situ. Jadi supaya apa? Di dalam di dalam klausalnya ini ada kepastian. Tapi di sini di klausal dicantumkan enggak? Ya Pak, itu sepihak. Jadi makanya saya nggak mau, saya nggak mau, saya bilang sepihak kita nanggung. Sedangkan Pak Putra Kubar selama ini Pak kalau ada insiden tumpah, memang saya bayar sendiri, hilang, terbalik. Jadi gini Bu ya, jadi gini, pada intinya ini permasalahannya adalah Putra Kubar dengan CS-nya semua. Soal dari Parinda dengan Wilmar, apalagi Wilmar tidak ada masuk apa-apa. Wilmar tidak ada beban apa-apa, dia cuma beli loh di sini, beli. Kalau sama di keberadaan di Loduri dia bayar pajak, dia bayar pajak. Terus kemudian kalau sama masyarakat Loduri mau nuntut tidak bisa karena dia ADJ-nya ada itu. Kalau sumpama masyarakat Loduri ada kegiatan bikin proposal minta bantuan boleh. Tapi kalau Wilmar dijadikan tidak boleh. Saya minta pekerjaan enggak boleh. Kalau ada lowongan boleh. Enggak, makanya saya Kalau ada lowongan boleh, kalau enggak ada lowongan bagaimana? pekerjaan nih, maka minta tolong saya. Ya. Berhubung saya pelakunya kan makanya saya minta tolong. Jadi kalau jadi gitu kalau Wilmar saya tanya Wilmar di sini seperti apa? Kita pembeli aja, beli JPU aja, pembelinya aja. Bongkaran. Nah, terima aja. Jadi kalau Wilmar nih semuanya yang punya barang dari Parinda pun dia yang penting barang itu sampai ke Wilmar. Nah, urusannya Putra Kubar silakan aja di sini bagaimana koordinasi ya baiklah sama kontraktor ini. Yang penting barang saya tidak terlantar. Sekarang Perinda tidak mau banyak berpikir ke SPK ini, SPK itu satu ini aja. Yang penting barang itu sampai sana. Jadi Pak, maaf ya saya potong Pak ya. Enggak nyampe. Maaf saya potong Pak ya. Ya, gimana? Karena begini juga pemicu besarnya, kenapa ada CP Aurel? Apanya itu? CP Aurel ada juga. Ada CP Aurel. SPK sendiri. SPK sendiri Pak. Saya bisa buktikan dari Bilang satu aja ya. CP Aurel. Pak Yulianus ya. Ada selain ada Putra Kubar ada selain lagi yang punya CP Aurel. Oke, jadi CP Aurel itu sebenarnya CP Aurel itu dulu diajukan oleh CP Putra Kubar kepada Farinda untuk mengambil dari CP